keresahan saya itu, saya berasal dari Papua, saya hidup di Papua lama sebelum saya hijrah ke Jawa dan bahkan sekolah lanjut di UI dan SMA Negeri 5 ya, Surabaya, UI dan juga Belanda. Apa sih yang membuat Kaufa tertarik di dunia politik? Karena keresahan saya terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama dari tanah kelahiran saya ya di Papua, sehingga saya pikir masuk politik itu untuk menjembatani saya dalam menyuarakan dan berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan di Indonesia, terutama dari tanah kelahiran saya Papua. Ada banyak partai di Indonesia, kenapa pilihannya jadi ke Nasdem? Oke, karena saat saya berkunjung ke Nasdem, saya merasa bahwa tidak adanya gap antara tua dan muda, tidak adanya gap antara anggota baru dan anggota lama, dan tidak adanya gap antara perempuan dan laki-laki. Jadi semua dapat berkolaborasi bersama dalam politik yang riang gembira. Kalau kata Pak Surya Paloh, politik yang sukacita, riang gembira, dan juga karena yang mereka rasa ini dinilai punya kemampuan, mereka sangat dukung sepenuhnya gitu loh. Dan yang terakhir yang buat saya sangat-sangat terkesan dan akhirnya memilih Nasdem, karena perempuan sangat didukung di Nasdem. Jadi saya merasa Nasdem ini sebagai tempat kayak rumah bagi saya untuk pulang gitu. Kak, tapi kan politik bisa dibilang dunia baru dari modeling terus ke politik. Emang punya background atau memang sambil belajar sambil jalan? Sambil belajar sambil jalan. Memang background saya modeling Putri Indonesia, tapi saya ingin belajar politik dan ternyata di Nasdem yang tadi saya bilang ya tidak ada gap, semua diterima dengan sangat terbuka dan saya merasa nyaman, saya seperti pulang ke rumah. Jadi saya juga belajar, dikasih tahu, saya ikut semuanya dan ya luar biasa lah. Jadi proses saya sampai sekarang saya baru masuk ke Nasdem dan alhamdulillah selama ini feedbacknya baik, mengesankan dan itu proses pembelajarannya jadi lebih mudah. Sosok panutan politikus siapa sih yang jadi panutan yang ambil ilmunya dari siapa gitu? Sudah pasti Pak Surya Paloh ya. Beliau itu sosok yang sangat luar biasa menurut saya, inspirasional sekali dan saya yang baru saja duduk dan makan dengan beliau mendengarkan gitu loh. Jadi menurut saya pemimpin yang baik itu bukan cuma hanya untuk bersuara tapi juga untuk mendengar dan beliau punya dua itu. Tadi dikatakan ingin menyuarakan isu-isu sosial di tanah kelahiran. Kesejahteraan ya. Jadi sebenarnya apa sih yang paling besar dari Papua yang ingin menyuarakan lewat jalur politik? Kekhawatirannya ya. Jadi keresahan saya itu, saya berasal dari Papua, saya hidup di Papua lama sebelum saya hijrah ke Jawa dan bahkan sekolah lanjut di UI dan SMA Negeri 5 ya, Surabaya, UI dan juga Belanda. Saya termasuk yang beruntung, alhamdulillah saya punya privilege untuk merasakan edukasi yang baik di sana di Papua dan juga di Jawa dan sebagainya. Namun masih banyak sekali yang tidak punya privilege itu, ataupun masih banyak sekali yang tidak bisa merasakan mudahnya akses ke sekolah. Anak-anak masih banyak yang jalan ke sekolah itu berjam-jam, jalan kaki berjam-jam ke sekolah, atau bahkan mereka harus berenang dulu menyeberangi sungai untuk ke sekolah. Ini bikin saya terenyuh gitu loh. Jadi menurut saya ini yang perlu diperjuangkan, akses sekolah, fasilitas sekolah, dan juga kurikulum yang saya rasakan perbedaan sekali ya saat saya dari Papua ke Jawa ke UI apalagi ke Belanda, yang saya pikir perlu sekali untuk diangkat adalah pendidikannya dan juga kesehatan, karena bagaimanapun juga fasilitas kesehatan di Papua itu kan kurang menunjang ya, aksesnya cukup jauh, bisa sampai minimal 3 jam 6 jam untuk orang ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan. Menurut saya kurang efektif karena sudah sakit
nyebrang dulu pakai perahu nelayan ya. Jadi ini kasihan, jaraknya sangat jauh, fasilitasnya tidak ada, dan kesehatan perlu ditunjang sekali karena anak-anak pun tidak akan baik edukasinya. Maksudnya kalau ke sekolah dalam keadaan sehat kan juga bagus ya. Kalau keadaan kurang sehat kan menurut saya kurang efektif. Jadi dua ini sih Kak yang menurut saya perlu sekali untuk saya perjuangkan supaya adanya keseimbangan, kesetaraan di sana. Setidaknya fasilitas kesehatan mungkin diperbanyak, aksesnya dipermudah, karena tidak semua orang kan seberuntung orang lainnya, mungkin punya walaupun dia tinggal di pulau sebelah tapi dia punya speedboat, mungkin kan tidak semua orang punya ini di sana. Jadi banyak punya perahu nelayan, itu sih ya. Jadi dalam ini Bapak berdasarkan juga pemerintah ada ketimpangan dalam kesenjangan. Karena Melihat kondisi sosial di sana. kesenjangan di Indonesia ya, secara keseluruhan kesenjangan di Indonesia itu masih ada. Dan saya dari Papua, saya hidup di orang tua saya di sana, dari kakek nenek saya semua di sana, dan sampai sekarang turun temurun kami di sana, memang masih ada. Cuman memang itu tidak bisa, menurut saya tidak bisa langsung untuk terjadi. Memang harus perlahan karena Papua juga sangat luas ya. Perlu waktu dari pemerintah untuk melaksanakan apa yang menjadi impian masyarakat selama ini, dan mungkin dengan adanya orang-orang baru seperti kami, saya dan rekan-rekan, mungkin juga kita bisa lebih untuk menggerakkan itu lebih cepat. Mungkin ada ya pikiran-pikiran baru, orang-orang baru kan pasti punya pikiran baru, pasti punya lebih banyak pikiran, lebih banyak kepala, lebih banyak pikiran, lebih banyak inisiatif ya, saya percaya. Jadi mungkin kita sama-sama semua bisa kolaborasi untuk setidaknya meningkatkan ya, supaya tidak terlalu senjang antara Jawa dan Papua. Berarti dukungan dari misalnya keluarga terdekat sendiri seperti apa sih, sama khusus sama warga Papua sendiri gimana? Dukungannya seperti apa pas sudah masuk ke politik? Yes. Untuk masuk politik, alhamdulillah. Jadi kalau sahabat-sahabat saya pas saya bilang saya mau masuk politik, mereka bilang oh akhirnya. Karena mereka merasa bahwa memang harusnya kamu dari dulu masuk politik gitu. Cuman saya memang ya namanya juga, saya sangat percaya sama ketentuan Allah ya. Saya religius dan saya pikir memang sudah mungkin belum ditakdirkan, belum ditulis lah untuk saya masuk ke dalam politik. Mungkin sekarang memang sudah ini loh waktunya Allah, sekarang lah Olfa kamu masuk politik. Jadi memang kenapa belum dari dulu atau kenapa dan kenapa sekarang, karena saya sangat percaya itu. Dan kemudian juga keluarga saya, mereka sangat tahu impian saya, mereka sangat tahu cita-cita saya bagaimana. Jadi ketika saya memutuskan untuk join politik, mereka bilang ya udah Bismillah kita tuh. Allah tahu niat kamu, Mama dan Abah tahu niat kamu, kami keluarga inti tahu niat kamu, orang-orang terdekat kamu tahu niat kamu. Bismillah aja. Ya udah. Jadi alhamdulillah support luar biasa. Kak, targetnya apa sih Kak? Kak, targetnya apa sih Kak untuk terjun ke politik itu? Karena dengan membawa keresahan ini kan tentunya harus punya titel ya, atau jabatan, atau mungkin bisa jadi Jabatan. ya jabatan. Kalau sekarang kan saya masih baru sekali ya sebenarnya masuk di politik, jadi memang belum ada target apa, cuman sembari belajar mungkin beberapa, saya tidak bilang saya tidak akan mengejar apapun, tapi saya juga untuk sekarang belum bisa bilang apa yang saya kejar, cuman saya ingin belajar dulu nih bagaimana sih sebenarnya politik itu gitu. Karena kan di politik itu orang bilang politik itu kotor ya, tapi saya ingin menepis itu. Saya ingin menunjukkan bahwa bukan politik yang kotor, dan politik itu baik, orang-orangnya juga. Kalau orang yang baik tidak masuk politik, orang-orang yang kotor tidak akan terkikis gitu. Dan mimpinya pernah bermimpi kan, maksudnya sebelum ke politik gue pengen jadi ini, mimpinya apa sih? Dari dulu, dari kecil saya punya cita-cita jadi menteri. Oke. Itu kayaknya semua orang sudah tahu, dan saya juga sempat dibully gara-gara itu, tapi tidak apa-apa ya. Jadi kalau cita-cita dari kecil, saya sangat mengagumi sosok, waktu kecil sangat mengagumi sosok almarhum B.J. Habibie. Kebetulan ibu saya juga pernah ketemu, saya pernah ketemu beliau waktu kecil, jadi saya benar-benar saya ingin jadi seperti beliau gitu. Dan itu sampai sekarang masih terpatri, saya ingin jadi menteri suatu saat nanti. Ya insya Allah, siapa tahu. Ya.